sifat Allah yang keempat ya, muhalafatul lil hawadis. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhalafatul lil hawadisi. Artinya kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, maka mustahil persamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama sesuatu, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab sifat 20 tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya mukhalafatu, yang artinya bersalahan, berbeda, berlainan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala yang baharu. Baharu artinya selain daripada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib berbeda, berlainan bagi selain Allah. Allah nggak sama dengan kita. Kalau kita tadinya tidak ada, kemudian diadakan. Setelah diadakan, kemudian tiada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak ada yang mengadakannya. Allah ada dengan sendirinya. Itu nanti dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi berbeda sekali dengan makhluk yang lainnya. Dunia tadinya tidak ada, langit bumi beserta isinya tidak ada. Itu namanya baharu. Arti baharu, tadinya tidak ada, kemudian diadakan, itu namanya baharu. Nah, kita ini adalah baharu. Jadi boleh nggak Ustaz dikasih nama Ahmad Baharu terserah. Oh, boleh. Kok bisa baru? Tadinya nggak ada, kemudian ada, jadi namanya baharu. Terserah, Udin Baharu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada DKM Musola. Baik jamiah, nah, ini yang keberapa kali yang hadir ke sini? 3 kali betul. 3 kali betul. Orangnya beda-beda. Ini sebagian ada di musola di dalam kali ya. Biasanya yang ngaling nggak bayaran. Ya, Allah memiliki sifat wajib yaitu mukhalafatul hawadis. Allah wajib berbeda dengan selain Allah. Jangan suka nyamain sama Allah, karena Allah berbeda. Allah berbeda dalam segala hal. Allah tak butuh makan. Kalau kita bentar-bentar makan. Makanya Allah maha kaya. Ya Allah ciptaannya bukan manusia hanya. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, semuanya diberi bebas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita disuruh bayar, Allah makan gimana? Bisa jual sholat.
Pokoknya Allah maha kafir. Karena Allahnya wujud. Baik. Jadi arti muhalafatul lihamdil hawadithi berbeda kelainan kesalahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang baharu. Arti baharu selain daripada Allah, berbeda selain daripada Allah. Maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan, artinya sama. Kalau Allah sama, buat apa? Misalkan salah satu di antara kita ini diangkat menjadi Tuhan. Ngapain ngangkat Tuhan? Dia makan, kita makan. Ya, dia kawin, kita kawin. Dia ngorok, kita ngorok. Ngapain kita bertuhan dengan yang sama? Bertuhan harus yang berbeda. Berbedanya maksudnya gimana? Berbeda dalam segala hal. Kalau kita tadinya nggak ada kemudian diadakan, kalau Tuhan yang dikatakan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang mengadakan Allah, nggak ada yang menciptakan Allah. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan sama bukan Tuhan. Banyak orang yang dijadikan Tuhan. Apakah itu manusia, apakah itu patung, apakah itu binatang dijadikan Tuhan. Yang asalnya tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada binatang yang dijadikan Tuhan, tadinya nggak ada. Bebatuan yang diketik sehingga menjadi patung, tadinya nggak ada, kemudian diadakan kok dijadikan Tuhan. Kenapa Tuhan yang menciptakannya tidak dijadikan Tuhan? Ini namanya otaknya terbalik. Bisa dipahami? Bisa. Ini yang dikatakan berbeda dengan yang baharu selain daripada Allah. Jadi mustahil Allah itu sama bagi yang baharu. Dalam segala hal tidak ada kesamaan Allah dengan hamba-hambanya. Baik, kita membutuhkan bukti akan kebenaran Allah itu berbeda dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu. Laisa syai'un. Untuk susunan bahasa Indonesianya begitu. Karena ini susunan bahasa Arab, laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa. Siapa yang tidak ada yang serupa? Syai'un, atau menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan Allah. Allah yang katakan, laisa kamitslihi syai', laisa syai'un kamitslihi. Tidak ada sesuatu yang menyerupai atau menyamai Allah. Itu dalil. Hanya Allah yang mengatakan begini. Hanya Allah yang memberi pernyataan tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Fir'aun yang mengaku Tuhan gak pernah dia mengatakan begitu. Tuhan-Tuhan yang lain, Lata, Uzza, dan lain-lain banyak, betul. Orang-orang sombong yang mengaku sebagai Tuhan gak pernah mengatakan tidak ada sesuatu yang menyamai aku. Hanya Allah yang memproklamirkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Hanya Allah yang mengatakan demikian. Itulah yang dikatakan Tuhan, menyampaikan kebenarannya seperti itu. Makanya yang lain karena memang bukan Tuhan, dia nggak berani menyatakan laisa kamitslihi syai'. Itu dalil nakli, dalil yang dinukil daripada firman Allah. Baik, sekarang kita mengambil dalil yang kedua, yaitu dalil akli. Yaitu dalil akli, yaitu akal nalar kita. Bagaimana menurut akal kita? Dalil agliyah.
Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akal untuk membedakan kita dengan hamba-hamba Allah yang lain. Allah berikan kita akal. Kita sama nggak sama ayam? Sama nggak sama ayam? Kok enggak? Alasannya apa? Nah, itu yang membedakan. Ketika akal kita hilang, apa bedanya kita sama ayam? Binatang Makanya jangan sampai akal kita lenyap dari diri kita. Bagaimana Ustaz akalnya lenyap? Ente mabok, ya, sehingga akal kita hilang. Orang kalau mabok ya bisa ngobrol nyamuk gitu. Jadi apa bedanya nyamuk sama ente? Ini mohon maaf, sengaja saya mengajak berpikir seperti ini. Aus tuh nyamuk. Ya Allah, hebat benar manusia. Laqad karramna bani Adam, Allah muliakan ini anak keturunan Nabi Adam. Makanya disisipkan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah, yaitu bangsa manusia diberikan akal. Dengan akal yang sempurna tadi dapatlah kita mengetahui ilmu daruri, ilmu nazari. Apa itu ilmu daruri? Ya, ilmu yang tidak butuh dengan dalil. Contohnya gimana Ustaz? Ini siang bagaimana? Dulu saatnya orang baru. Ini baru pindah, malam baru pindah. Saya tanya dulu, Merti ini siang bagaimana? Kira-kira orang bener nggak? Malam masih nanya dulu Merti. Malam ke siang. Kan Abdul dong. Jadi dengan akal kita dapatlah kita mengetahui tentang ilmu daruri, ilmu yang tidak berhajat, tidak membutuhkan dari orang tua kita. Kita punya orang tua laki dan perempuan. Faktor dulu, saya tanya dulu, makanya perempuan bukan? Kok bisa mengatakan begitu? Karena Anda lihat mana kecilnya diri satu. Itu mah bencong. Ini sih ada aja. Ini berarti orang yang ditanya tentang hal yang demikian ini berarti nggak ngerti. Kok nggak bisa membedakan mana ibu kita, mana bapak kita, mana sih yang namanya bapak, mana sih yang namanya ibu. Jadi ketika ditanyakan, ya ini akal yang sempurna, ya akal yang sempurna dapatlah yaitu mengetahui tentang ilmu daruri, ilmu yang tidak berhajat dengan dalil. Mana ibu ente? Ya tuh itu ibu saya. Ditanya ibu dan ditunjuk bapak, sama aja sama orang error ya. Mau sembahyang, orang error mau sembahyang, gelar sejadahnya di sana, yang bayangnya di sana kan dong. Ada nggak di musola yang begitu? Ada. Alhamdulillah ada. Berarti benar semua di sini lah. Dulu, nangin dulu, kan belum dites. Baik. Jadi dengan akal yang sempurna kita dapat membedakan mana ilmu daruri dan ilmu nazar. Arti ilmu nazar, ilmu yang butuh pemikiran, ya, penuh wawasan, ya, bahwa kita ini punya Tuhan. Ya, jangan kita menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibutuhkan ilmu nazar. Tuhan yang bagaimana sih Ustaz? Tuhan adalah zat yang memiliki sifat wajib, memiliki sifat mustahil, memiliki sifat jaiz. Adapun Tuhan yang lain nggak punya sifat. Selain daripada Allah yang mengaku Tuhan atau dipertuhankan nggak punya sifat. Hanya satu-satunya Tuhan yang memiliki sifat adalah Allah. Ini dibutuhkan nazar, dibutuhkan pemikiran. Ya, ini kita sedang mempelajari, makanya Allah memiliki sifat wujud. Ya,
wajib adanya. Ya. Dari mana Ustaz Allah itu ada? Yang namanya barangnya ada pasti kelihatan. Barang yang dikatakan ada pasti kelihatan. Sedangkan Allah nggak kelihatan. Karena ini kita berbicara tentang hukum di alam dunia, Allah tidak nampak. Untuk menunjukkan Allah itu nampak atau ada, Allah ciptakan alam jagat raya ini. Jadi bukti adanya Allah, bukti ada ciptaan. Nah kita ini ciptaan Allah, bukti adanya Allah. Inilah ilmu nazar, ilmu yang butuh pemikiran. Jadi nggak perlu diperlihatkan Tuhannya. Ya. Wah kita mau sembahyang pasang baliho di depan kita. Nggak perlu. Iya, baru setahun masih bagus warnanya, udah 3 tahun udah mulai dia pudar. Tuhanku pudar. Ya Allah, mana otak ente itu. Jadi Tuhan nggak perlu diperlihatkan. Sesuatu yang diperlihatkan pasti tidak sempurna. Sesuatu yang diperlihatkan pasti tidak sempurna. Mungkin yang diwujudkan itu sempurna, tapi lama-lama mata kita katarak. Yang mana sih di bibirnya? Yang mana sih jidatnya? Karena mata kita lama-lama apa? Berkurang. Sama lampu berkurang kualitasnya, lama-lama redup, lama-lama. Coba orang tua lama-lama gimana? Ya Allah, makin buram. Benar begitu ya? Nah, jadi Tuhan itu nggak bisa diwujudkan. Ya. Tapi dalilnya kan setiap barang yang ada pasti setiap zat yang ada pasti bisa dilihat. Nanti kamu akan dapat melihat Allah. Antum satanarallaha fil jannah. Allah yang mengatakan nanti ketika hukum sudah berakhir yang di alam dunia, kamu akan berjumpa dengan Allah di alam surga. Kalau sekarang dikatakan Allah di alam surga, wah nggak bener tuh. Masa Tuhan bertempat gagal hukum? Allah. Jadi semuanya ada tempatnya, ada waktunya. Saat itu saya perempuan biniannya, kapan bisa kawin? Ya dia bilang doang, bini doang, kenapa belum waktunya dia jadi istri anak karena anak belum nikahi kan gitu ya. Semuanya ada waktunya. Begitu juga nanti kita akan berjumpa dengan Allah karena Allah itu ada pasti, setiap barang yang ada pasti bisa dilihat. Kapan? Nanti. Makanya mati buru-buru. Biar ketemu Allah Subhanahu. Kenapa jadi ngaco begini? Baik. Ya, begitu dalil aklinya. Ya. Dalil aklinya berbeda Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kemudian mana tadi? Maka patut gitu ya. Benar enggak? Laisa kamitslihi syai'. Udah kan tadi itu dalilnya ya. Itu dalil nakli, dalil aklinya. Persalahan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kalau Allah sama dengan kita, berarti Allah, kita bisa wujudkan Allah. Karena sama. Ngapain kita menyembah sesuatu yang sama dengan kita? Mana yang kita pilih? Kita sembah Tuhan atau sembah orang tua kita? Kalau memang Tuhan itu sama dengan kita, mana yang layak kita sembah? Orang tua. Nggak berani jawab. Orang tua. Diajak mikir, kelihatannya perutnya banyak kendor. Kendor. Kalau Tuhan sama dengan kita, mana yang layak, yang pantas kita sembah? Tuhan apa orang tua kita? Orang tua. Orang tua lah. Iya. Dia yang merawat kita, dia yang besarkan kita, dia yang pontang-panting nyari makan untuk kita, dia besarkan kita. Ya Allah, kita udah pakai pakaian lebaran, orang tua kita belum karena anaknya, dibelain dulu anaknya. Jadi yang pantas kita sembah, ya
Tuhan yang sama dengan kita apa orang tua kita? Orang tua. Itu jawaban yang akal. Berarti ini nggak benar kalau Tuhan sama dengan kita. Makanya secara agliyah mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan kita. Kalau Allah sama dengan kita, ngapain menyembah Allah? Sembah aja orang tua kita. Paham maksudnya? Paham. Lu hobinya makan, kita makan. Enggak kebagian nanti kalau Tuhan doyan makan. Ya, barang yang mustahil. Begitulah. Mukhalafatul Baik, maka patut bagi mukmin mu'taqid, maka patut layak sekali seorang mukmin itu beriktikad, berkeyakinan ya bahwa ia banyak memberi tasbih subhanallah dari apa yang digambarkan oleh mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Digambarkan seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini. Maha suci Allah, ya, Maha suci Allah. Coba deh kalau kita lihat gambar-gambar Tuhan. Masya Allah. Nah, kalau kita ceritain terjadi masalah. Nah, kita yakini aja dah Tuhan kita. Tuhan digambarkan seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maha suci Allah dari apapun yang lahir daripada pemikiran hati manusia. Allah nggak begini, Allah nggak begini. Itu bukan Allah, itu hanya gambaran akal manusia. Makanya dikatakan Maha suci Allah. Artinya Allah terbebas daripada tuduhan-tuduhan daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Hati-hati, Maha suci Allah. Makanya kita disuruh banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Contoh di dalam firman Allah ketika Allah berangkatkan Nabi kita, Subhanalladzi asra. Ya, Maha suci Allah. Artinya Allah bebas, terlepas. Allah Maha suci. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sering kita sampaikan tasbih kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya ketika Allah memberangkatkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah akan pelihara hambanya yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah daripada ya, tuduhan-tuduhan daripada orang-orang kafir. Allah terpelihara daripada tuduhan-tuduhan orang kafir. Bayangkan kalau Nabi Muhammad diberangkatkan, jangankan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, kita dari Citayam aja ke Halim, dari Citayam dari tempat kita Kuku nih berangkat ke Halim naik pesawat ya, pesawatnya baru, siapa yang ingin menaiki pesawat dibebaskan, digratiskan, mau nggak? Syaratnya jangan naik ke kokpit, harus di atasnya aja pegang. Baling-baling. Kira-kira nyampe nggak Cengkareng? Angin jatuh duluan. Ya. Gimana mata kita? Juling. Bengol. Pas turun minta dikerokin. Itu barang yang mustahil. Bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan zatnya. Maha suci Allah. Ntar gimana Nabi Muhammad kelilipan? Perjalanan buruk ini, kendaraannya Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad, kecepatannya luar biasa. Bukan ukuran cahaya lagi, sekejapan mata sampai. Mana ada pesawat seperti itu. Tetapi kenapa Nabi Muhammad bisa melihat apa yang ada di bawah?
Udah kalau kita ceritakan ya masalah Mi'raj akhirnya nggak ngaji. Itulah maha suci. Allah pertaruhkan zatnya maha suci. Allah telah menjaga hambanya untuk diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak cukup sampai di situ, sampai Sidratul Muntaha. Makanya dikatakan Mi'raj. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Segitu aja nalar kita nggak sampai. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Allah sudah berkehendak. Makanya Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, apakah pulang badannya rusak? Kali imamahnya lepas, jubahnya berterbangan, utuh. Sebagaimana kita naik pesawat di dalam kokpit, tubuh kita nggak apa-apa, pakaian yang kita gunakan nggak apa-apa. Begitulah Nabi Muhammad, padahal nggak ada kokpit. Nabi Muhammad nggak dilindungi dengan kokpit, tapi seperti kita naik motor. Kalau kita naik motor 120 km lewat jalan tol, kira-kira gimana motor itu? Gereng-gereng gitu. Benar gitu? Benar. Itulah itu yang banyak kita diperintahkan di sini apa tadi? Banyaklah memberi tasbih. Maha suci Allah dari persangka orang. Allah begini, ya Allah punya hidup, Allah punya mata, Allah punya kuping, Allah punya pipi, Allah punya alis. Maha suci Allah dari apa yang gambaran manusia. Kalau Allah punya semua apa yang ada di kita, apa bedanya Allah dengan kita? Makanya Allah tidak sama. Laisa kamitslihi. Jelas ya. Untuk belajar tauhid harus detil. Kalau enggak nanti kita gampang bener dikelabui orang nantinya. Banyak orang cerdas ya di negeri kita ini yang akan menyengsarakan kita daripada akidah. Makanya tanam ini akidah. Biarin pelan-pelan atu-atu dari sifat Allah yang pertama, kedua, ketiga, biar masuk. Jadi kita nggak akan goyah. Suatu saat Dajjal akan sampai kepada kita. Ya, aku Tuhanmu. Picek, mana ada Tuhan Picek? Itu dong. Picek. Berani ngomong sama Dajjal gitu. Iya. Allah. Yang terbaru dari aja. Nggak milih loh. Tenang bos. Itu baru makhluk gimana Dajjal itu. Lemahnya akidah kita. Tidak bisa, itu hak aku. Siapapun yang aku pilih, terserah aku. Jangan coba cekan aku. Aku hamba yang bebas karena Allah ciptakan aku dalam keadaan bebas. Ada yang berani ngomong gitu? Mantar Dajjal nyampe lebih parah lagi. Berani ngomong, Picek lu ngaku Tuhan. Nggak ada Tuhan Picek. Masa Tuhan bermata? Ini sebenarnya omongan seperti bercanda, tapi begitulah haknya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Amin Allah. Ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim